Ketika kamu berhenti, seringkali kita mengukur keberhasilan hanya dari seberapa cepat langkah diayunkan, seberapa jauh jarak yang ditempuh, atau seberapa banyak hal yang selesai dalam satu hari. Seolah-olah hidup adalah perlombaan yang tak boleh berhenti, dan diam dianggap sebagai tanda lemah, malas, atau tertinggal. Namun dalam kedalaman filsafat kehidupan, berhenti bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian paling penting dari perjalanan itu sendiri. Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti adalah memutuskan sejenak untuk tidak lagi ditarik oleh kecepatan zaman, keinginan orang lain, atau tuntutan yang tak pernah habis. Di dalam gerakan yang tak putus, mata hanya melihat permukaan, telinga hanya mendengar suara bising, dan hati tak sempat menangkap makna. Seperti air yang terus mengalir deras, ia keruh dan tak bisa memantulkan bayangan langit. Namun saat ia tenang dan diam sejenak, barulah ia menjadi jernih, lalu dapat menjadi cermin yang jujur. Begitu juga jiwa manusia. Selama terus bergerak tanpa jeda, kita hanya berjalan mengikuti arus. Baru saat berhenti, kita mulai mengenali arah kita sendiri. Dalam pandangan yang selaras dengan kebijaksanaan tanah air kita, juga dalam pandangan besar filsafat dunia, berhenti adalah ruang kosong yang bernilai sama dengan isi itu sendiri. Ingatlah konsep yang baru saja kita bahas. Kosong, bukan ketiadaan, melainkan wadah yang memberi tempat bagi segala hal untuk ada. Sebuah kendi berguna karena rongganya kosong. Pintu dan jendela berguna karena celahnya terbuka dan kosong. Demikian pula hidup. Jika terus-menerus dipenuhi dengan aktivitas, rencana, keinginan, dan suara luar tanpa sisa ruang, maka tidak ada tempat bagi kebijaksanaan, ketenangan, maupun kebenaran diri untuk tumbuh. Berhenti adalah menciptakan ruang itu kembali. Saat kamu berhenti, barulah kamu mulai melihat apa yang sebenarnya ada di sekeliling dan di dalam dirimu. Selama berlari, kamu hanya melihat sasaran di depan, namun jarang menyadari apakah jalan yang dipilih benar-benar sesuai dengan hatimu. Apakah beban yang dipanggul memang milikmu atau sekadar pinjaman dari harapan orang lain? Apakah kamu bergerak karena tujuan yang jelas atau hanya takut jika berhenti kamu akan tertinggal? Di keheningan jeda, segala hal yang selama ini tersembunyi di balik kecepatan akan tampak jelas. Kelelahan yang tak terucap, keinginan yang tulus, dan hal-hal kecil yang ternyata paling berharga namun dilupakan karena terlalu sibuk mengejar hal besar. Berhenti juga adalah tempat kita belajar membedakan kebutuhan dari keinginan, dan pergerakan yang bermakna dari sekadar kesibukan. Banyak orang merasa sibuk sepanjang hidupnya, namun tak pernah benar-benar hidup, karena sibuk saja belum tentu berarti. Seperti dalam hitungan matematika yang kita bahas, 2 tambah 2 pasti 4 karena mengikuti aturan yang jelas dan teratur. Demikian pula tindakan kita, jika terus berjalan tanpa berhenti sejenak untuk memeriksa aturan dan makna di baliknya, kita bisa bergerak lama namun tetap berada di tempat yang salah atau berjalan ke arah yang keliru tanpa sadar. Hubungan hal ini dengan pandangan spiritual pun erat. Segala keteraturan, keindahan, dan makna yang ada di dunia ini, mulai dari pola bintang, aliran air, hingga hukum bilangan, berakar dari yang mutlak, yang tenang, tak berubah, dan tak tergoyahkan. Gerakan besar di semesta berjalan di atas landasan ketenangan yang mendalam. Jika alam semesta sendiri memiliki irama istirahat dan gerak, siang malam, tumbuh beristirahat, naik turun, maka tidak mungkin manusia, yang merupakan bagian kecil dari kebesaran itu, dipaksa terus bergerak tanpa jeda dan tetap sehat secara batin maupun pikiran. Berhenti adalah menyelaraskan diri kembali dengan irama asli kehidupan itu sendiri.